Selamat malam, Prade, Saudara dan Cingin semuen, Arifin. Bersama Bung Sartono, podcast bersuara kita kacak duit Pulau Satu Hati. Malam ini, Alhamdulillah sudah dibersamai sama Reza Syakir. Sehat Reza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini pemuda yang luar biasa, teman-teman tadi semuen yang bakal kita sharing sejauh mana sih seni itu mengubah hidupnya seorang Reza Syakir yang kita kenal baru-baru ini tampil ya di Iya. momen yang luar biasa di Pantai Sepadi ya? Iya, bisa jadi Bang. Wow. Reza perjalanan dari rumah ke sini untuk jadi narasumber malam ini gimana? Agak kaget sih Bang, Kaget? dari selama jalan gitu kan kayak, nanti ngomong apaan ya, nanti ngomong Kayak gitu apaan ya? ya, gitu kan. Karena kan first time juga harus First time giniin ya? Bang, First time buat podcast kayak ginian ya? buat podcast kayak gini, bener. Jadi alhamdulillah banget ya. Iya iya, Apakah alhamdulillah. bersuara pun dapat anugerah yang luar biasa. Sepadi Semoen bisa dibersamai oleh Reza Syakir, pemuda yang keren. By the way, seni yang Reza lakoni hingga saat ini, seni apa sih sebenarnya? Seni kan banyak ya. Iya, Ada seni musik, mhm, seni tari, seni tari, mhm, seni lukis. Reza iya. lebih ke seni mana nih? Boleh dong cerita? Oke, kalau sebenarnya aku ini fokusnya itu di seni peran Bang. Hmm. Biasa teman-teman itu kenalnya itu teater gitu, teater. Untuk kenal sama ataupun tergabung dengan seni peran ini sebenarnya Reza terbilang baru Bang, Baru ya? terbaru ya, terbilang dari tahun 2024. 2024. Iya. Kan masih mahasiswa kan ya? Siap, masih mahasiswa. Sebelum itu tergabung sama ini, dunia seni waktu SMP, SD, Mmm, atau SMA tergabung? sebenarnya untuk kenal seni ini Reza itu belum kenal ke teater secara langsung. Mmm. Karena waktu itu SMP, kegiatan pramuka, Reza itu dikenalin sama, seni tari. Seni tari, Iya, kan seni tari khas Melayu Bangka atau? iya, khas Melayu Blanka, kreasi, dan yang lainnya juga. Jadi Seneng ya Reza? pada awal itu karena kan ikut kegiatan pramuka, seneng jadi kegiatan pramuka dan ada Mmm. lomba pentas seni. Pentas seni. Jadi kayak ambisi pengen juara Pengen itu, juara ya? pengen juara tuh kuat. Jadi Jadi lewat pramuka juga iya, ya Za ya? iya, jadi pada saat itu mikirnya bukan hanya di ilmu pramukanya aja juara, tapi di lomba pentas seninya pengen juara juga, Nah. gitu. Jadi diajaklah sama, kakak-kakak yang lain buat Mmm. latihan tari, karena dulu basic-nya itu di kepenarian. Mmm. Jadi selama SMP itu, Reza narilah tari kreasi, diajarin sama kakak-kakak pramuka yang lain gitu kan. Keren banget ya. Habis dari masa SMP lanjut Iya, masa SMA masih berlanjut juga dengan dunia tarinya? sebenarnya, off sih Bang. Oh, Iya, karena kenapa oh? kenapa Dimarahin off? pacar atau mama? Ya Om ya, siapa tahu kan Om ya, ada pacar, "Bang jangan nari dong," gitu. Enggak ya? Enggak. Aman ya? Sebenarnya sempet off itu, yang pramuka tadi alhamdulillah juara di Kendam. Juara 1? Alhamdulillah iya, alhamdulillah Wih juara seru. 1 pada saat Individu itu. atau kelompok? Pada saat itu kelompok, tari Mmm, kreasi. dapat juara 1 triliun atau hadiah? Juara 1 gitu Bang. Iya juara Iya, 1 ya? juara Hadiahnya 1, apa? Kan pramuka hadiahnya hadiahnya konyol-konyol tuh. tapi pada saat itu Oh iya. bolehlah untuk anak-anak SMP. Boleh, apa? Permen? Eee, Kerupuk? dulu-dulu kan anak SMP kan hanya dapat megang piala aja udah seneng kayaknya Bang Iya ya, iya ya. mungkin pada saat itu. Mungkin pada saat ini mungkin Oh dapat piala aja? iya, 1? dapat piala 1 uangnya ada, tapi Uang kalau misalkan ada? dibagi sama beberapa orang itu kan kecil juga dapatnya. Berapa? Beli sebelah cukup? Cukup cukup, pada saat itu cukup. Alhamdulillah? Alhamdulillah alhamdulillah. Bersyukur dong Za. Iya, Iya alhamdulillah. iya 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 iya. Nah lanjut yang tadi Iya Bang, ya, SMA gimana tuh? SMA sebenarnya masih SMP dulu ya Bang ya, Mhm. Oh SMP belum kelar ya? belum kelar belum kelar, biar nyambung gitu. 3 tahun? Udah 3 tahun Iya. kita bakal podcast kan pasti? Enggak ya? Iya iya. Jadi waktu SMP itu kan udah dikenal sama orang, "Wah ini penari nih," gitu. "Coba, tes ikut FLS 2N, Oh. di bidang tari." Ikutlah tes, namun pada saat itu aku Mmm. nggak dapet tes. Galau nggak sih? Dibilang galau sih nggak juga, dibilang ya udah karena pengen nyoba-nyoba aja. Kayak gelisah aja ya? Iya iya. Pengen nyoba-nyoba aja pada saat itu.
Nah setelah terakhir ikut itu nggak dapet, nah off. Off kayak ya udah dulu kan sempat dimarahin juga sama orang tua yang kayak ikut pramuka terus nilai gimana ntar kecil gitu anjlok, ditambah ikut nari apa cowok nari gitu kan. Sempat ada stigma orang yang diprediknya bahwa ya kalau nari itu Nari itu khusus yang cewek. yang yang cewek gitu, bener. Jadi sempat off dulu, udah SMA itu kan udah kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA diajak lah sama temen, dikenalin sama sanggar, dikenalin sama komunitas-komunitas seni yang lain. Awalnya itu nggak mau Bang, karena eee, udah lama nggak bergelut lagi di kepelarian gitu Bang. Kan dulu tuh mikir, badan masih kaku apa gimana kan, kayak nggak enak lah kalau misalkan mau mulai lagi gitu. Tapi dipaksa sama temen, "Yuk ayo," katanya, "kan dulu kan pernah ikut tari apa segala macam, coba lagi," katanya. Itu waktu SMP? SMA? Atau SMA, SMA. waktu SMA. Terus diajaklah sama temen ke sanggar, ngejob di sanggar, ngejob di komunitas yang lain, ngejob dan pada saat itu jobnya masih tari flash It beat. itu level SMA ya? Iya iya, SMA ya? Berarti di SMA nggak off dong ya? Masih berlanjut juga? masih berlanjut, Masih berlanjut. tapi udah di akhir itu. Udah diakhiri ya? Itu ekskul di SMA-nya ekskul? Ekskul juga enggak Bang, Enggak? enggak, Oh di luar di itu? luar. Jadi Pas di SMA ada ekskul tari ada ikut? Enggak? enggak, Enggak ikut? enggak ikut, Waktu SMP ikut ekskul tari? ikut. Ikut. Kenapa di SMA nggak ikut ekskul tari? Mungkin karena sebenarnya malu juga ada sih Bang, Malu malu juga ada sebenarnya. malu sebenarnya ya? Iya Malu malu, malu malu kenapa? malu karena ya orang-orang mikir kayak, tari itu hanya untuk cewek, Ini cewek gitu ya? Cowok tapi nyatanya waktu SMA ada? Temen-temen cowok ada nyatanya ada. Malu tuh bagus sih sebenarnya kan sebagian dari iman ya. Jadi di akhir-akhir kelas 3 ikut ya? Ikut, Ikut gitu. dikenalin lah sama yang lain. Kenalin temen ya. Habis itu, eee, karena ikut tadi asik gitu ya dengan tari hingga saat ini ya, Za, ya. Nah, sejauh mana sih, Za, tari itu menurut kamu itu cocok, buat semuanya sih gitu, sehingga kamu selain punya temen yang punya kompetensi yang baik, selain pintar matematika, pintar bahasa Inggris, bahwa kita itu memang dicipta Tuhan itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan itu sebenarnya bagus buat, proses kita. Selain untuk diri kita, kita punya jaringan yang banyak. Apa Iya. yang Reza dapetin dari seni hingga saat ini? Alhamdulillah kalau misalkan Reza dapat dari sini itu sekarang relasi. Relasi ya? Relasi, karena Reza udah pasti kan Bang. Networking semakin besar. Semakin besar. Jadi, eee, abang-abanganku tuh pernah bilang, "Za, kalau misalkan mau ngebangun relasi, kau harus tahu dulu, kau tuh dikenal orang sebagai apa. Kalau Iya. misalkan kau dikenal sebagai orang ini, oh berarti kau berhasil ngebangun tuh." Gitu. Jadi kayak kamu nge-branding-in diri kamu sendiri ya. Jadi orang kenal Reza itu seorang monolog man atau seorang theater man, Teater sih Bang. theater man, Aktor lah sebenarnya. aktor ya. Aktor teater. Monolog sama teater apa bedanya sih sebenarnya? Kan kita banyak diksi-diksi yang, beragam ya di dunia seni yang kita itu nggak ngerti gitu. Iya iya iya. Boleh dong? Iya iya. Ajarin kita. Sebenarnya untuk teater sama monolog itu, cara penyampaian, cara kita melakukan, adegan itu sama aja. Tapi kalau khusus ke monolog, itu percakapannya satu arah. Dan itu Percakapan satu arah maksudnya nggak ada lawan bicara kita nggak ada? nggak ada, jadi kita sendiri. Berarti kayak orang gila ya, ngobrol sama tembok? Iya, bisa dibilang gitu. Tapi seolah-olah tembok itu dia mendengar kita gitu. Dia mendengar kita. Dan dia juga itu membalas, ataupun merespon kita. Iya, benar. Itu monolog. Itu monolog. Kalau teater? Kalau teater ini, bisa dimainkan beberapa orang perannya gitu. Dan juga untuk teater ini sebenarnya kerjanya kolektif. Kerjanya bukan hanya, "Oh kamu pengen jadi aktor, ya udah ikut teater." Tapi kalau misalkan kamu, pinter main dangdut atau main alat musik, kalau mau join teater bisa juga. Karena teater bukan hanya ngobrolin tentang, seni peran, tapi ngobrolin juga tentang kolektifan-kolektifan yang lain. Kayak misalkan musik tanpa teater itu gimana nggak bisa gitu kan. Kayak sayur tanpa garam Kayak tanpa gitu ya, garam gitu. kayak hitam tanpa putih gitu.
Berarti Bung Satono ini kalau dia lagi apa, gegana, gelisah, galau, gimana dia ngobrol sendiri itu berarti monolog ya? Jadi monolog itu sesimpel itu ya sebenarnya ya? Iya iya. Ketika orang meratapi di dinding atau dia ngobrol di gadgetnya sendiri itu dia udah monolog, bener Iya, bener nggak sih? bener bener. Atau monolog di dunia seni itu ada sedikit berbeda, Za? Sebenarnya sama aja sih Bang, karena, Sama? eee Abang ngobrol nih sama botol nih gitu? iya Botol saya dengan ekspresifnya ataupun kayak nyanyi gitu, didengerin botol gitu udah monolog gitu? iya iya. Udah? Karena, Oh. berangkatnya itu kan dari kegiatan kita sehari-hari gitu Oh kan. gitu. Mhm. Jadi kalau misalkan Abang nganggap botol ini sebagai apa, kalau misalkan Abang nganggap botolnya sebagai botol, mungkin orang ngiranya Abang orang gila gitu kan, Iya. kayak, "Ah, ngobrol sama botol apa." Tapi kalau misalkan Abang nganggap botol ini kayak ada artinya gitu, ya udah kalau menurut Abang, Mmm. ini punya arti, Abang ngobrolin tentang, isi hati Abang, ditonton orang dan orang nyampe, perasaannya, ya udah itu dia. Oh gitu. Jadi jangan kamu sepelekan teman-teman dan ngobrol sendiri itu ternyata monolog. Oke deh saudara-saudara Ricingin semuen, kita break sejenak. Saudara-saudara Ricingin semuen, Reza Shakib seorang monolog man ataupun seorang aktor yang selalu menginspirasi kita agar berkembang dan bertumbuhnya dalam proses kehidupan manusia itu sesuatu yang nggak disangka, sesuatu yang dipandang. Mungkin sebelah mata ya, kalau aku seni kan kebanyakan seperti itu ya, mohon maaf, bener nggak sih? Iya bener bener. Itu katanya juga tidak menjamin ke depannya itu jadi orang besar, Iya jadi bener. orang kaya gitu kan. Itu fakta dan itu realita, bener ya Reza? Bener bener. Nah, dengan suka duka yang stigma-stigma jelek juga, sejauh mana seni itu bagi seorang Reza telah memberikan dampak yang luar biasa, Za? Eee, kata Abang tadi bener, stigma orang kalau misalkan orang mikir, kalau misalkan kita belajar tinggi-tinggi sini mau jadi apa entar kan, karena di realita juga kenalan-kenalan Reza juga kebanyakan gitu, kayak, udah sekolah tinggi-tinggi di bidang seni, kata orang tuanya entar mau jadi apa gitu kan, banyak kayak gitu. Tapi kalau yang Reza dapat, ya mungkin Reza nggak ikut Mereka keluar nggak dari dunia seni? enggak, tetep Tetap ya? tetep, Tetap mereka punya prinsip ya, bahwa iya seni adalah my life gitu ya? iya iya. Reza gitu nggak sih? Iya, sebenarnya kalau misalkan bilang mau keluar dari dunia seni juga enggak, masih teteplah, masih tetep. Karena, apa ya, tadi sedikit, Abang tanya, sebenarnya untuk Reza sendiri, nilai seni ini ya ruang ekspresi lah Bang, ruang ekspresi terutama di seni peran ini kan Bang, misalkan adalah peran yang di mana, Reza tuh bisa dengan suka hati Reza ngeluapin emosinya, nah Oh disitulah gitu ya? Reza Ada ya? Ada ya ada momen ketika Reza galau, ternyata yang diperanin itu iya, pas banget, pas. pasti all out banget ya? Nah disitulah ngeluapin semua tuh. Bisa aktingin sekarang nggak? Ah jangan. Itu kenapa? Maksud galau, marah sama siapa? Atau kucing lagi, "Ih kucing saya beranaknya banyak banget," gitu. Sebenarnya Gimana? pada saat itu karena lagi banyak pikiran aja sih Bang, Oke, lagi banyak apa? Lagi pikir ujian sekolah? iya pada saat itu, proses awal-awal skripsi nih Bang. Oh, berarti Heeh, sudah ini ya, mahasiswa ya? Oh, iya, proses skripsi awal. Kenapa? awal. Susah cari judul atau dosennya sering meninggalkan ruang pembinaan buat mahasiswanya atau gimana? Sebenarnya dari ku sendiri sih Bang, karena pada saat itu, fokus skripsi, terus juga fokus, proses proses teater maksudnya, Proses teater. jadi kayak ngebagiin waktu sama, Mmm, eee, 2 hal itu jadi kayak, ruwet lah di oke. pikiran gitu Bang. Tapi sehingga 2 hal itu bisa dijembatani ya, Iya bisa walaupun dijembatani. galau ya? Iya, Kaca kamar sempat pecah? enggak sampai. Bagaimana menghadapi Jadi hal-hal yang seperti itu? Dilema dong? bener. Jadi misalkan kalau, dari kampus nih, Reza udah pusing nih kan, udah bimbingan, ada revisi apa segala macam, pusing ruwet, malamnya ikut latihan teater, Mmm. ngilangin semua itu tadi dengan cara itu tadi sih, Bang.
Kenapa? Oh, Heeh. jadi apa, memerankan tokoh dalam teaternya Reza itu tuh kayak udah ini ya, penyaluran ya? Heeh, penyaluran. Energi-energinya Heeh, bisa kesalurin gitu ya? heeh. Alhamdulillah. Karena, sempat dibilang juga sama abang-abangan kalau misalkan mau latihan itu sebenarnya bawalah energi yang positif ataupun, Mhm. energi siap latihan itu dibawalah dari sebelum kalian ke sini. Jadi kalau misalkan, karena kan membangun sebuah peran itu kan dibilang susah-susah enggak juga gimana gitu kan. Oke. Jadi kalau misalkan udah datang di, tempat latihan, kalau bisa jangan pasang muka cemberut gitu, Mbak. Ah, gitu. Muka cemberut, muka-muka yang Jadi bete harus gitu. smile ya? Harus smile, happy. Tapi waktu Reza pasti dong, kan manusia tuh kan Ya, ya punya perasaan, situasi, rasa mhm, tuh kan berbeda-beda ya. mhm, Ada yang cepat, ketika stresornya banyak dia cepat senyum ya gitu ya. mhm. Bener gak sih, Bung? Iya katanya. Tapi ketika buat Reza, aku mau tampil tapi saya ruwet banget. Itu senyum tetap senyum juga yang diarahan sama mentor-mentornya Reza atau masih cemberut aja? Dasarnya emang dasarnya suka sih, Bang. Oh, jadi happy aja Ya ya? jadi happy aja. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu solusi banget ya bagi teman-teman sepradik kita kalau ada galau kita, banyak stresor yang kita dapetin, kayaknya untuk jadi seorang aktor itu jadi salah satu solusi yang baik. Iya, Wah, keren bisa banget. jadi. Apalagi nih, selain bisa ruang ekspresi kita, seni itu manfaatnya banyak. Selain itu apalagi, Zak? Banyak banget, dari seni sebenarnya Pernah ditawarin ini nggak, TV nasional atau produser, Reza Shakif, kalau itu belum ikut dong, gitu. belum belum. Belum ya? Insya Allah ke depan sih ya. Insya Allah ke depan? Insya Allah, bismillah. Jadi jadi artis dong ya? Bismillah. Ya Nggak alhamdulillah tahu ya, juga ya. jadi ketika Reza dari artis lokal menuju nasional, alhamdulillah jadi main, apa, di layar lebar kita nonton, Iya, bisa bismillah. Duki keren banget. Punya Bismillah. mimpi itu ya? Punya punya, Punya. punya Tokoh lah. atau aktor yang menjadi idolnya Reza siapa? Yang Indo. nasional, ya nasional siapa? Kalau ini yang pasti Vino Gebastian. Ini pasti ya, Vino Gebastian. keren banget. Sama Nicholas, enggak, Reza Radian. Reza Rahadian. Iya, Kalau betul. Nicholas Saputra enggak? Nicholas Saputra oke juga, Oke tapi juga? lebih ke 2 itu. Tapi lebih kedua ya? Iya iya. Apa yang kamu ambil dari sesosok Vino? Vino, Ya. eee, awalnya aku suka dengan akting Bang Vino itu waktu dia meranin film, remake yang dari Korea itu Bang, yang Miracle in Oh, Mark yang 7. orang ini tuh, yang Iya, kesulitan khusus yang itu? berkesan khusus. I see I Jadi, see. totalitas dan meranin peran, aku suka. Suka banget ya? Heeh, Itu yang paling mengena banget ya, yang paling ngena dari Reza. peran seorang Vino Gebastian? Iya. Kalau bagi Arifin, semua yang dibawain sama Vin itu kayaknya bermakna semua. Mungkin karena kita ini ya, mengagumi beliau sebagai admirer-nya gitu. Kayaknya Vino itu wis clear sudah, clear. Clear. Clear Kalau gitu. dimainin sama dia aman. Aman wis kayak penuh penuh makna banget ya kan. Kayaknya Mmm, totally-nya tuh asik ya. Tapi iya. kalau Reza lihatnya karena Reza juga seorang aktor, bisa melihat wah kayaknya Vino paling kece tuh di peran ini. Iya. Kalau lokal ada nggak artis lokal di Bangka Belitung yang menjadi iniin Vino? Bang David? Bang David ya? Iya. Mas David, nanti tolong tolong jadiin ya, pokoknya jadi perantara agar Reza bakal jadi artis yang besar dari Bangka Belitung gitu ya. Dulu Laskar Pelangi ini nggak, udah usia berapa Laskar Pelangi lagi booming? Wah, SD ya? Laskar Pelangi, ya SD. Kayaknya kita aja Udah SMA SD. ya? Kalau Oma SMA, kalau Arifinnya SMK. Beda kita. Iya masih SD ya? Masih SD masih SD. Coba dulu mampir ke Belitung, Wah. bisa ikut layar lebar. Mungkin. Tapi SD sudah ada ini belum sih, kayak bibit-bibit ini belum Reza lihat? Enggak Belum ya? Bang, Jadi tumbuh itu di SMP ya? dari SMP kenal Dari ya? Iya. SMP alhamdulillah. Mhm. Asik 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 asik. Jadi kalau di lokal ada nggak? Nggak ada? Belum juga. Nggak ada ya? Kalau internasional ada? Itu juga belum. Nggak ya? Jadi,
lebih ke nasional dulu ya, Vino sama Bang ini Reza. Reza Rahadian ya. Sudah pernah ketemu sama Ketemu belum? belum? Tapi kalau ada kesempatan pengen banget. Pengen banget ya. Nantilah kita cari tiket. Ada satu hal nggak sih Za, yang ketika kamu di dunia seni itu kayaknya saya kok bisa sampai ke titik ini itu ada relate nggak dengan pengalaman pribadi kamu? Mmm. Sebenarnya ya emang dari awal nggak ada basic, dari orang tua juga nggak ada basic seninya Nggak gimana, ada ya? nggak ada. Jadi ya sembari berjalan gitu, Bang. Jadi, seperti bilang juga, sama abang-abang yang lain, kita nih nggak tahu ke depan itu jalur hidup kita di mana. Kalau misalkan jalur hidup kita, berjalan di atas hobi kita sendiri yang kita senengin, ya udah sembari itu mengajarkan hal yang baik, jalanin aja gitu. Wow, asik ya. Bersyukur banget Reza itu punya mentor-mentor yang keren ya buat ini. Alhamdulillah. Jadi Za, banyak pemuda-pemudi kita itu kan bingung nih, mau ambil dunia seni kah, dunia politik kah, dunia pendidikan kah, dunia UMKM ekonomi kah gitu, atau sebagai karyawan aja gitu. Kalau Reza aja menemukan itu di masa SMP. Bagi pemuda-pemudi apa sih tipsnya Za biar kamu itu dapat walaupun kuliahnya beda dengan hobi kamu, kamu bisa iniin, bisa kasih tips dan trik nggak sih sebenarnya buat teman-teman seperadik kita yang mungkin Gen Z yang selevel aja? Mungkin, untuk anak-anak sekolahan ataupun seusia Reza, mungkin palingan di usia-usia sekarang perbanyakin ikut kegiatan lah. Entah itu kegiatan apapun ya selagi positif ikut. Karena kan, eee di usia yang sekarang kan bisa dibilang, niku mengartikan sendiri ya, Bang. Di usia sekarang ini bisa dikatakan bahwa, kita ini lagi sedang nyari jati diri lah. Ibaratnya masih bingung langkah ke depannya mau kemana. Jadi, Reza mikir tuh dulu ya udah ikutin kegiatan banyak-banyak, kalau selagi positif ikutin, selagi ya itu mengajarkan hal yang ya bagus ya udah tinggalin. Jadi sembari, ngikut beberapa kegiatan tuh entar itu juga pasti sortir mana yang baik mana yang buruknya. Sampai ke kita menentukan arah arah lanjutnya ke mana itu. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman mahasiswa, teman-teman SMA itu dia ikut seminar itu, seminar ini. Tuh nanti kamu ada di satu titik kamu bakal menemukan kenyamanan gitu ya Za ya, keren banget. Nah Za, satu kata seni mengubah hidup Reza itu apa? Satu kata, sepakat ya, Bang? Satu kata seni mengubah hidup. Satu kalimat enggak boleh? Satu kalimat juga boleh ya? Asal jangan 30 juz. Capek dong. Capek. Eee, palingan yang kubilangin tadi sih, Bang. Karena kan, eee, untuk langkah ke depannya itu kita nggak tahu arahnya ke mana. Jadi yang tahu menentukan arahnya itu kita sendiri. Eee, selagi, ku suka dengan bidang seni ataupun selagi ku suka dengan apa yang kuhobikan, kalau misalkan itu positif, ya udah, jalani sampai sekarang. Entar juga pasti ada lah gift-gift di mana kalau misalkan, kawan-kawan ngejalaninnya dengan antusias, insyaallah gift-gift tuh masuk gitu. Jadi selalu coba, Selalu coba. coba, nikmati, syukuri, nanti kamu bakal ketemu di garis finish di mana kamu bakal lebih, saya tuh ternyata monolog man loh. Mas saya ternyata theaterman loh, oh ternyata saya businessman. Iya. Ataupun profesi-profesi yang lain. Iya. Selama kamu jadi just be yourself, itu asik banget ya, Za, ya? Iya. Keren banget. Betul Terima banget. kasih Reza Shakif, kita doain Reza bakal menjadi aktor yang keren dari Amin, Bangka amin. Belitung dan ketemu sama Vino Gebastian, Reza Rahadian, amin. Amin, amin. Reza thank you banget, Iya, Bang. semoga perjalanan dan bisa segera finish buat Amin, strata amin. satunya Reza ini mahasiswa UBB Fakulti Ekonomi ya? Ya ekonomi. Keren banget, thank you. Anyways, adik semua terima kasih udah nonton kita. Titip baca, Dwi Pelau Sapa.